Ini juga terbitan dari Indiva ya, bukan Tiga Idiot. Ini bagus sekali bukunya. Nanti saya ceritakan. Ini buku saya terbaru juga, judulnya 19 plus. Ku terima rotinya, nikahnya. Ini ceritanya tentang apa, Bu? Seorang gadis muda berusia 19 tahun yang kuliah. Setiap berangkat kuliah dia mengantarkan roti dari warung ke warung ya, pakai sepeda motor. Dia naruh roti ke warung, nanti pulang dari kampus dia mengambil uangnya ya. Dia mencari uang tambahan dengan cara menjadi penjajah roti, dan kelebihannya dia punya tekad untuk menikah di usia 19 tahun ya. Sekarang banyak wanita-wanita yang takut menikah di usia muda ya, padahal kalau kita usia muda, insya Allah kalau tahun umur 20 sudah punya anak, maka di umur 30 anaknya sudah usia 30 tahun, anaknya usia 10 tahun. Kalau anak dia sudah usia 40 tahun, anaknya sudah berusia 20 tahun. Insya Allah dia masih muda, masih bisa membimbing ya. Jadi ini message-nya itu. Saya ingin sekali anak-anak gadis-gadis putri nggak usah punya cita-cita yang tinggi, bagus, tapi jangan takut juga untuk menikah di usia muda, insya Allah. Kemarin nonton nggak tentang John Petir yang punya anak 11? Nonton ya. Bayangkan Bu, Bapak punya anak 11, anak umur anak pertama di usia 20 tahun. 20 tahun, hitung aja 11 ya, terus ke bawah, semua anaknya memiliki prestasi yang luar biasa. Bagaimana cara sang ayah dan ibu mendidik anak-anaknya? Di dalam rumah, ayah dan ibunya tidak punya pembantu, tidak punya asisten, tidak punya supir. Dia membagi tugas itu kepada anak-anaknya. Anak pertama wajib menjaga anaknya nomor 2, anak kedua terus wajib menjaga anaknya nomor 3. Ada satu anak khusus mengurusi laundry, baju cucian. Ada satu anak khusus menyiapkan makanan. Ada satu anak khusus menyiapkan dokumentasi. Karena tugas-tugas itu sudah dilakukan dari kecil, Bu, maka di usia 20 tahun anak nomor 1 punya perusahaan travel sendiri. Karena dia sudah biasa mengurusi keluarganya sendiri. Anak nomor 2 yang perempuan, karena mengurusi makanan anak-anaknya, ia akhirnya punya usaha catering. Anak ketiga dia punya perusahaan production house sendiri, dan mereka rata-rata sudah keliling dunia ya. Jadi ini membuat ada profilnya di Ibu nanti bisa nonton di YouTube ya, di acara Ada-Ada Saja Global TV dan di acara Hitam Putih di Trans 7 ya. Jadi ini salah satu campaign saya. Nggak usah takut ya, terutama buat gadis-gadis remaja. Kita punya planning cita-cita yang tinggi, tapi juga kita punya planning untuk menyiapkan pernikahan kita secepat mungkin ya. Karena salah satu cara menghindari dari dosa-dosa besar, insya Allah ya. Ini kegiatan-kegiatan saya ya, kita agak cepat aja. Ini Hilman yang bikin lupus, saya menjadi temannya, Boim. Jadi Bapak Ibu barangkali yang baru dengar Boim itu siapa. Jadi saya dulu nih dijadikan sosok oleh Hilman untuk karakter cerita. Saya itu dulu waktu SMA karakternya playboy. Playboy itu suka naksir-naksir ya. Suka naksir. Iya Mbak Ibu Lis, saya suka naksir cewek. Jadi kalau saya sekolah itu kelas 2 SMA itu, saya berdiri di depan kelas, ada cewek-cewek lewat gitu, saya kedip-kedipin mata gitu kan. Kalau zaman dulu kedip-kedip mata, sampai dari jam pertama sampai jam terakhir. Saya kedip-kedip. Alhamdulillah Bu, akhirnya ada satu cewek tuh datang. Mas Boim tuh kan datang, akhirnya datang. Mas Boim ini saya punya obat cacing. Disangka cacingan saya. Terus kalau ada cewek lewat tuh, ada cewek lewat cakep gitu, saya kejar, kemudian saya sweet-sweetin gitu Bu, lalu saya lempar sapu tangan. Saya lihat diinjek ya. Tapi saya nggak putus asa, saya pikir sapu tangan kekecilan ya. Besok saya lempar taplak meja. Taplak meja saya lempar masih diinjek juga, dicuekin. Besok saya lempar spray, hordeng, bed cover, ya sambil saya jualan, sambil jualan di situ ya, jualan. Akhirnya datang ceweknya kan. Jadi, Bulis yang mana Lis? Wajah saya Bulis masa muda saya. Itu dia aslinya saya keriting Bu, dulu keriting. Ya hitam. Hilman itu Bu, Hilman kemudian mendeskripsikan saya di dalam cerita lupus. Jadi saya langsung mau kasih tips membuat cerita. Jadi Hilman mendeskripsikan saya sebagai orang yang hitam, kribo, manis sih relatif lah. Yang jelas hitam, kribo, hidup.
Kemudian karakter boim itu playboy cap duren 3, senang naksir cewek dan sering ditolak ya. Karena buat saya ditolak tuh belum tentu diterima. Lah iya bener kan. Jadi saya hobi sekali. Jadi kalau di sekolah saya ada cewek cakep, saya langsung menyatakan cinta pada dia. Saya suka sama kamu. Dia bilang, maaf Mas Boim, saya nggak bisa. Oh nggak apa-apa. Tenang aja, biasa aja. Saya udah, kamu orang ke-18. Ya, setiap ada cewek cakep saya nyatakan cinta terus aja ya. Sehingga saya nggak pernah tuh namanya patah hati, galau nggak pernah ya. Karena udah biasa ditolak. Ya, saya mau ngomong, kamu saya suka, nggak tenang aja, nggak apa-apa. Nggak kayak orang zaman sekarang ya. Zaman sekarang ditolak cintanya langsung diri di jembatan layang loncat. Ya, loncatnya mending ke sungai, ke bawah geledak, palanya benjol. Nah, kemudian ada karakter yang kedua namanya Gusur. Gusur ini adalah seseorang temannya Boim yang suka puisi, ya, suka pelajaran bahasa Indonesia. Dia kalau bicara seperti orang baca puisi. Kan kalau saya kan ditanya, Boim mau kemana? Oh saya mau ke perpustakaan. Gusur kamu mau kemana? Wahai Boim, sejak matahari terbit, aku mau ke perpustakaan. Jadi ngomongnya seperti itu. Nah maka dibuatlah tokoh Gusur dan Boim. Supaya ceritanya menonjol, maka ada tokoh ketiga. Namanya Lupus. Lupus ini orangnya pinter, cakep. Sehingga biasanya kalau tokoh yang tengahnya, tokoh sentralnya pinter, cakep, dia menjadi idola. Karena dua temennya tadi orangnya konyol-konyol, tidak cakep, Boim dan Gusur. Nah jadi salah satu cara sederhana buat remaja-remaja mau bikin cerita remaja yang bisa menonjol, kita buat karakternya seperti itu. Ya, di Indonesia ada berapa provinsi? 34 provinsi. Dari Sumatera, Jawa, Kalimantan orangnya beda-beda nggak cara bicaranya? Orang Selawi kalau ngomong gimana? Boim dari mana? Dung dung. Ngapak-ngapak. Kemudian orang Indonesia Timur kalau ngomong gimana? Orang Indonesia Timur, orang Ambon, Maluku. Boim mau kemana? Cepetan Boim. Tapi orang-orang Jawa Tengah, orang Solo ngomong halus sekali. Mas Boim mau kemana? Oh saya tunggu dari jam 8, sekarang sudah jam 12 malam. Ya, orangnya lembut-lembut. Kita bayangkan sekarang karakter yang satu orang Solo misalnya. Saya kalau nelpon teman saya, ya Mbak Sri itu di Solo. Halo Mbak Sri apa kabar? Saya mau pinjam, saya mau pesan batik nih. Mbak Sri jawab, Mas Boim, apa kabar? Iya Mas, pesanannya sudah saya terima. Nanti saya di dalam akan keluar mengambil pesanan Mas Boim. Saya kan di Jakarta sebel kan. Sri bisa nggak Kak cepet nih? Pulsa. Makanya provider di Solo untung ya. Indosat. Itu ngomongnya panjang-panjang belum selesai. Pulsanya habis. Tapi kalau teman-teman saya di Indonesia Timur kayak Johana itu, saya kalau telepon dia gitu, Johana besok ke Jakarta. Oh iya tentu besok ke Jakarta. Jadi pulsanya belum sempat nyatet tuh provider Indosat belum nyatet. Dia udah selesai. Jadi banyak yang bangkrut. Nah, jadi dari dua karakter ini biasanya saya kawinkan. Karakter yang satu misalnya emosional, meluap-luap, yang satu orangnya slow, yang satu jadi kan ada kontradiksi antara dua karakter itu. Tengah-tengahnya kasih karakter yang penengahnya. Nah, biasanya dia akan jadi berhasil, dia akan menonjol ya. Nah, inilah kenapa ini Boim, ini Hilman ya. Kemudian itu Gusur yang pakai kacamata ya. Nah, ini saya pernah main film. Bulis main film tuh, saya masih keriting dulu ya. Filmnya beredar di apotek-apotek. Ini saya pernah bikin kaset juga ya. Bikin kaset. Alhamdulillah ya, cuma dicetak 1. Ini saya waktu di Kompas TV nih. Ini di Indosiar ya. Saya jadi panitia. Ini kerjaan saya di RCTI seperti ini ya, bikin acara. Iya. Ini sama Agnes Monica waktu Panasonic Award ya, dia dapat piala ya hasil bimbingan saya ya. Itu tahu yang dance yang cinta gitu ya? Itu yang ngajarin gurunya. Ini buku-buku saya bersama para selebritis ya. Ini acara-acara saya nih ya.
Ini saya waktu wawancara di Chang Shooters, akhirnya saya bikin buku judulnya Gangway ya. Ini catat boleh nomor handphone saya, apa namanya? Kalau ada yang tertarik mencatat, kalau enggak apa-apa. Ini kegiatan saya di kantor nih. Saya kalau nulis di kantor itu sangat serius, menghayati sekali. Menulis di kantor saya serius, hanyut oleh karya-karya tulis yang saya buat. Kalau saya bikin tulisan yang sedih, saya ikut nangis. Kalau saya bikin tulisan yang lucu, saya ikut tertawa. Ini salah satu ketika saya mengetik cerita yang sedih, saya ikut menangis, betul-betul menangis. Bisa dilihat ya, kalau waktu saya sampai menjerit-jerit, saya bikin cerita sedih, terharu ya. Saya terharu ya. Ya, saya gampang hanyut sekali ya. Oke, tepuk tangan dong buat Boy Melebon ya. Waduh. Ini perkenalannya panjang sekali nih, belum ke materi ya. Saya mau kasih buku dulu deh. Siapa yang mau tanya langsung nih, bukunya bagus nih. Tunjuk tangan. Oke, kakak silakan dulu kak, sini. Maju. Maju kak, sini kak. Oke, ada pembagian door prize tuh berupa air mineral. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yuli Sofiani, biasa dipanggil Anissa. Saya baru lulus kemarin dari SMK Negeri 1 Selawi. Iya, baru lulus kemarin. Insya Allah mau lanjut. Mau kuliah? Ya, insya Allah. Yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, Bapak ini kan seorang produser, seorang penulis, juga bahkan aktor dan sempat mengeluarkan kaset, bahkan kan penyanyi juga. Nah, pertanyaan dari saya, dari usia muda sekitar Sambilnya terus. Dari Bapak usia muda sekitar tadi tahun 1900-an sekian, Bapak kan juga udah menulis buku, sampai usia sekarang juga aktif menulis buku dan jadi produser juga. Pertanyaan saya, bagaimana sih Bapak dapat mendapatkan inspirasi untuk menulis buku yang sebanyak seperti tadi? Tadi kan itu sangat banyak sekali buku-bukunya. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari saya adalah, bagaimana sih caranya untuk kami generasi muda untuk tidak takut untuk menulis dan menjadi penulis? Karena kan menulis itu kelihatannya mudah, tapi kita harus butuh kreativitas seperti itu. Lalu bagaimana sih cara kita untuk mengembangkannya? Terima kasih. Ya, di sini dulu ya. Siapa namanya? Anissa, nggak apa-apa. Anissa luar biasa dari SMK 1 Selawi ya. Sekarang baru mau kuliah. Insya Allah rencana mau kuliah kemana? UNES, Universitas Negeri Semarang ya. Oke. Jadi gitu, ide-ide banyak sekali di sekeliling saya catat. Saya ada di sekolah saya ada ide yang lucu. Waktu SMA saya punya teman namanya Denny. Denny itu punya cita-cita ingin menjadi seorang tentara. Dia orangnya tegap, senang baris, hobi upacara. Upacara jam 7, jam 5 sudah di lapangan. Karena punya cita-cita jadi tentara. Ya, kalau dipanggil di absen Boim, di absen sama guru, ya hadir Pak. Misalnya siapa Stono, hadir Pak. Tapi kalau teman Denny ini kalau dipanggil, Denny siap. Siap. Kalau ada kapal lewat, helikopter di kelas tiba-tiba berteriak, teman-teman, tiarap. Teman-teman diajak tiarap ya. Nah, alhamdulillah karena dia dari SMA begitu, kalau pakai baju tuh dikancingkan sampai sini. Sampai paling atas ya. Jadi kalau di absen, gitu suka kecekek. Alhamdulillah, ya sekarang masih begitu ya. Masih stres. Nah, itu saya catat dan saya kumpulkan jadi bahan cerita saya. Saya semalam sampai di Tegal, di Selawi, saya sholat Jumat di Brebes. Itu dalam perjalanan saya catat. Saya banyak bertemu dengan orang-orang yang sangat baik-baik ya. Saya kalau bertanya naik mobil, saya bawa mobil sendiri dari Jakarta. Saya mau tanya Hotel Kudus di mana? Orang pasti, oh dari lor ngidul, ya, ngetan, lor. Saya langsung, iya Pak, makasih. Saya cari lagi sama orang lagi. Pak, maaf ya Pak. Bisa nggak petunjuknya nggak usah pakai lor gitu, karena saya nggak tahu ya lor itu apa gitu.
Nah itu saya catat biasanya, nanti itu jadi cerita yang menarik. Kemudian yang kedua, cara membagi waktu. Memotivasi para remaja supaya tidak takut menulis. Jangan takut menulis ya. Jangan takut. Udah itu. Jadi motivasi dari Boim supaya jangan takut menulis. Hei, jangan takut. Iya, jangan takut. Nah, maksudnya begini. Kenapa kita takut menulis? Karena kebanyakan orang tidak tahu masa depan seorang penulis akan jadi apa, ya. Saya bekerja di Indosiar, ketika saya masuk ke Indosiar, HRD-nya mewawancarai saya. Kamu sudah menulis apa saja? Saya membutuhkan penulis. Saya bilang saya sudah menulis cerpen, menulis buku. Maka kata dia, kamu saya terima karena saya membutuhkan seorang penulis. Ijazah saya tidak dilihat. Kemudian saya masuk ke RCTI. Sama juga, kamu sudah bikin apa saja? Karena kantor kami membutuhkan penulis. Maka karya-karya saya perlihatkan. Sehingga karya tulis ini menjadi ijazah kedua. Bahkan lebih penting nilainya dibanding ijazah pertama kita. Karena ijazah pertama hanya melengkapi administrasi. Ya, itu untuk orang-orang yang bekerja di fungsional. Tapi kalau dikerja di struktural memang ijazah menjadi yang paling utama. Nah, jadi karya-karya tulis ini sangat bermanfaat nantinya. Ada dokter namanya Mirawe, ya. Mirawe itu seorang dokter, tapi dia menulis novel-novel yang sangat terkenal. Ya, banyak sekali ibu-ibu yang mungkin yang kenal namanya Mirawe. Dia menulis kisah-kisah tentang kedokteran. Jadi profesinya sebagai dokter, karena dia menulis, maka semua kasus-kasus tentang kedokteran ditulis dalam bentuk cerita. Dan itu bisa tersebar luas dan orang bisa memahami bagaimana kasus-kasus kedokteran dalam versi novel. Ya, itu jadi jangan takut dan menulis. Kalau saya menulis cerpen itu honornya kalau di Jakarta saya kasih media cetak. Ya, Sutono suka bikin cerpen ya. Mas Tono kalau ngirim cerpen ke media berapa honornya Mas? Cerita anak berapa honornya? 200.000 ya. Contoh deh. Cerita anak 200.000, kalau kita bikin sebulan 2 lah, paling nggak sebulan dapat 400.000, lumayan lah ya buat mahasiswa, buat tambah-tambahan. Kalau saya bikin buku ini saya dapat royalti 10%. Dari Indiva dapat royalti 10% ya Mas ya? 10%. Kalau bukunya 30.000 saya dapat satu buku berarti 3.000 kan? 3.000. Buku Indiva misalnya dicetak 3.000 eksemplar. 3.000 dikali 3.000 berapa? 9 juta rupiah dari satu buku kalau habis. Tapi insya Allah lah kalau buku rata-rata bisa habis, sebulan 2 bulan habis. Jadi kalau satu buku saya dapat 9 juta, kalau misalnya tadi buku-buku saya ada berapa buku? Jadi ada passive income yang akan terus mengalir ke rekening saya, insya Allah ya. Itu yang akan terus mengalir terus karena royalti itu akan terus berjalan. Kalau bukunya masih ada dan disebarkan, diedarkan di toko-toko buku. Nah kemudian lewat menulis kita juga bisa menyampaikan sesuatu, bisa menggapai prestasi. Banyak lomba-lomba menulis di kelas internasional, ya. Kita bisa dapat prestasi. Nah, jadi kita harus tahu dulu apa sih masa depan seorang penulis, ya. Bagaimana sih seorang penulis? Apalagi kalau nonton skenario ya. Bulis tahu nonton 7 manusia keledai, 7 manusia harimau, tukang bubur naik angkot. Itu satu naskahnya berapa kira-kira? Ya, itu satu tayang Senin sampai setiap hari, bayangkan. Kalau satu skenario film itu dihargai 5 juta rupiah. Jadi kalau misalnya seminggu berapa dapatnya tuh? 5 kali 7. 35 juta. Gaji manajer berapa? Gaji menteri berapa? Ya. Jadi kalah sama gaji penulis skenario. Seminggu 35 juta. Sebulan 140 juta rupiah penulis skenario ya, tapi tiap hari nggak tidur, nggak makan ya, tiap hari ngetik sampai ya, tidurnya di kursi ya, di laptop ya, di infus akhirnya meninggal. Ya enggak, ini gambaran aja, kita tinggal membagi ya, jangan buat saya sendiri, kita bagi, bikin tim 5 orang, 10 orang. Artinya secara finansial dunia tulis menulis juga menjanjikan sebetulnya. Kita bisa menulis naskah iklan, ya, naskah di koran. Jadi dunia tulis menulis secara finansial pun bisa diandalkan. Mas Sutono menulis dari kota Adiwerna 200.000 cerpen, itu baru satu cerpen ya. Nah, jadi ini secara finansial. Yang ketiga tadi pertanyaannya, udah cukup. Oke, tepuk tangan buat Anissa. Ya, terima kasih Anissa. Oke teman-teman, masih ada lagi tadi Mas dulu yang di belakang. Silakan, nih Mas dari perpustakaan ya.
Oke, Assalamualaikum Muhammad Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin, saya staf kantor di sini. Ya, istilahnya panitia, Bapak Im. Bukan. Kebetulan saya hari ini lagi di sini. Ini loh, dulu saya pernah menulis, bahkan pernah dimuat di majalah. Sekarang sudah nggak terbit lagi, Ceria. Kebetulan saya senang yang berkarakteristik agama, seperti itu. Tapi semakin berjalannya waktu, hilang motivasi saya untuk menulis lagi karena terbentur dengan pekerjaan lain, sehingga dibilang mati ya mati, Bapak Ibu, seperti itu. Sehingga saya pengen tanya sama Mas Boim, gimana sih caranya untuk saya bisa memotivasi diri saya sendiri sama anak saya, biar maksudnya ada satu keinginan untuk bisa bergulat dengan buku, gitu loh. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Iya, artinya saya kepingin bisa menulis lagi, kemudian saya bisa menularkan terutama untuk anak saya, biar wawasannya juga luas, terus bagaimana caranya gitu, biar anak itu mau menyelami, terutama untuk keinginan membaca dan bisa menulis, itu seperti itu. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, tepuk tangan buat Muhammad Amin ya. Difoto dulu Mas Amin, difoto. Alhamdulillah. Namanya Muhammad Amin. Jadi kalau dipanggil Amin, Amin ya. Amin. Jadi kalau lagi sholat ya, imam waladhdallin, amin, hadir. Gak mungkin kalau ada waladhdallin panggilnya bulis. Waladhdallin, bulis, nggak mungkin ya, bener. Oke, Muhammad Amin, terima kasih banyak Pak. Saya senang sekali Bapak mau hadir, apalagi Bapak sebagai staf perpustakaan. Bapak sebetulnya potensinya sangat luar biasa. Banyak buku di sekitar Bapak kan. Karena salah satu penulis itu harus rajin membaca buku, senang baca buku, dan insya Allah biasanya orang yang rajin baca ada keinginan untuk menulis. Karena biasanya orang nggak puas baca karya orang ya, nggak suka, aduh sayang sekali kok endingnya begini ya, maka muncullah rasa keinginan. Tapi kalau kita nggak pernah nulis, mustahil muncul rasa ingin. Kalau kita jarang membaca, mustahil punya rasa ingin menulis. Itu Pak Muhammad Amin. Jadi pesan saya, terus saja Pak Muhammad Amin banyak-banyak membaca. Kemudian diulang kembali semangatnya dulu ketika menulis. Apalagi cerita-cerita agama ini sangat penting, Pak. Kalau Pak Amin baca ini, Faris dan Haji Obed karya saya, ini juga ada unsur nilai-nilai agama di sini. Karena anak-anak remaja, anak-anak kecil ini malas kalau diajarin agama secara kadang-kadang secara frontal gitu, suka bosen lah inilah. Maka kita kemas dalam berbagai macam cara supaya mereka bisa suka sama pelajaran agama. Itu Pak Muhammad ya. Oke, kita doakan Muhammad, tepuk tangan buat Muhammad ya. Oke. Baik, sekarang sambil menutup saya mau kasih, ada lagi yang mau tanya? Tunjuk Ibu, 1, 2, 3. Ntar lu jangan kemana-mana Bu ya. Hadiahnya masih banyak. Mas Lilik, hadiah bisa jadikan hadiah? Bisa ya? Oke, saya kasih materi yang ada video-video dulu biar nggak bosen ya. Saya mau cerita cerita tentang proses kreatif ya, proses kreatif. Karena saya di RCTI sebagai kreatif. Iya ya, mata udah nggak kelihatan. Iya, mana dia? Oke, menghilang saudara-saudara. Tunggu sebentar. Iya. Iya, kita selesai jam 12 ya. Sholat zuhur kita selesai. Teman-teman siapkan pertanyaan karena banyak sekali hadiah dari buku-buku saya. Iya. Jadi terutama buat yang masih muda-muda ya, menjadi generasi muda yang kreatif, inovatif dan produktif. Kita contoh kasih lihat kreatif seperti apa. Kreatif macam-macam ya, macam-macam cara menjadi kreatif. Ini contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Kita bisa jadikan contoh. The following people show us that it doesn't take a team of Stanford graduates at Google to come up with brilliant innovations. Let's start with a new version of the bicycle.
Kalau sepedanya kempes satu tetap bisa jalan, itu hanya orang-orang yang kreatif. Kita lihat. Ini juga kreatif, Bu, ya. Dikasih mesin. Kreatif apa lagi yang bisa jadi contoh? Finally, this is the invention that every Asian driver needs to have. Kita lihat mobil ini mau parkir ya. Saking kreatifnya, lihat cara parkirnya. Muncul roda satu tambahan. Sempit tapi bisa parkir ya. Oke. Kreatif itu kemampuan berpikir ataupun melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencari pemecahan sebuah kondisi atau permasalahan secara cerdas. Ya, tidak umum, orisinil, serta membawa hasil yang tepat. Buku apa? Kalau saya mau jualan di kantin rumah sakit misalnya, saya akan survei kantin rumah sakit sekarang jualan apa aja. Apa yang belum ada di kantin rumah sakit? Siapa sih pembelinya? Ya, bagaimana karakter pembelinya? Maka saya pelajarin terus sampai akhirnya saya bisa menciptakan makanan-makanan baru. Sebetulnya kayak tahu aci itu di Jakarta masih belum banyak ya. Saya nggak tahu kalau misalnya nanti bisa dibawa ke sana. Kayak sego kucing itu, sego kucing tadinya nggak ada di Jakarta. Sekarang di Jakarta di mana-mana sego kucing. Ya, karena itu termasuk bagian dari kreativitas menampilkan sesuatu yang baru. Kita lihat contoh lainnya kreatif seperti apa. Kreatif itu nggak cuma dilakukan oleh anak kecil, oleh orang-orang gede ya. Anak kecil pun bisa tergolong sebagai kreatif ketika dia bisa menjadi sumber ide ya. Ada sebuah pohon melintang di jalan raya. Pohon melintang di jalan raya jatuh karena hujan sehingga mobil macet. Orang marah-marah emosi. Inilah tokoh anak kecil itu. Hujan, semuanya pergi. Anak kecil berusaha dengan ide kreatifnya menyingkirkan pohon. Mampukah anak kecil ini menyingkir pohon? Secara pikiran kita maka dia tidak akan mampu. Tapi kita lihat. Iya, luar biasa. Bayangkan ide dari seorang anak kecil akhirnya pohonnya. Tadi pertanyaan dari Anissa. Kalau kita takut, kita nggak memulai, kita nggak akan jalan-jalan. Jadi kuncinya kita mulai aja, kita mulai. Nanti Allah akan memberikan bantuan-bantuan. Pak Amin juga mungkin udah lama nggak menulis, mulai aja Pak, mulai. Saya nggak tahu nulis apa, saya nggak bisa ngasih tips yang detail, tapi kita harus mulai. Kita harus mulai menulis dari sekarang.
bikin sesuatu yang bagus, insya Allah nanti Allah akan bantu dengan ilham-ilham yang luar biasa ya. Banyak lomba-lomba, kan amin lagi kan. Ya. Kita lihat lagi beberapa video-video yang bisa memberi motivasi kita untuk terus berbuat ya. Kreatif apa yang akan dilakukan oleh Mr. Bean? Ada orang ngamen. Mr. Bean mau ngasih duit tapi dia nggak punya uang receh. Uangnya kegedean ya, sama kayak kita Pak. Kalau kita mau ngambil uang, masukin uang katromol, uangnya 100.000, kita istighfar. Cari kembalian nggak ada. Akhirnya uangnya dimasukin lagi, tapi dia tetap ingin bersedekah. Bagaimana caranya? Ya, itu ide kreatif tuh kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kita mencontek orang, bikin cerita pun begitu. Kalau kita suka sama cerita-cerita horor, cerita komedi, suka sama cerita lupus, kita pelajari. Nah, kemudian copy paste seperti Mr. Bean. Jadi banyak anak-anak muda sekarang yang takut karena mentang-mentang idealis, dia sudah bikin yang aneh-aneh duluan, yang sesuatu yang tidak dia kuasai sebetulnya. Ya, jadi bikin yang sesuatu kita kuasai, yang kita cintai dan kita bisa membuat cerita itu dengan baik. Nah, meskipun itu agak-agak mirip, nggak masalah. Nggak usah takut dibilang plagiat ya. Kalau nyontek nggak boleh. Terinspirasi boleh. Ya, Mr. Bean intinya adalah terinspirasi oleh orang lain sehingga dia dapat sesuatu dan akhirnya bisa membantu ya. Assalamualaikum, nama saya Siti Mujenah dari TK Pembina Selawi. Pertanyaan saya, ini kan berhubungan sama menulis, sedangkan di usia dini di TK itu sekarang tidak boleh diajari calistung Pak, menulis calistung, membaca menulis itu. Lah sedangkan anak sekarang kan maaf ya Pak, kebanyakan kalau disuruh tugas SD SMP sekarang kan, kalau saya juga ngajar les juga, katanya lihatnya di internet cuma di browsing, nggak kreatif sendiri gitu loh. Karena mungkin efek dari kecilnya nggak diajari calistung apa gimana Pak? Mas, saya minta gimana menanamkan agar anak usia dini bisa dan mau menulis dengan hatinya. Sedangkan kita ini maaf, saya juga dalam hati saya bertentangan, kok nggak boleh calistung tapi di SD-nya kok kayak gini gitu loh Pak. Dan efek ke depannya itu kayak gitu. Kayak gitunya ini nggak kreatif dan terpaku sama, maaf, kadang kan di browsing di internet ada tinggal ngambil nggak dari hatinya sendiri. Kayak sekarang kan banyak yang tugas-tugas kayak gitu di print di browsing kayak gitu aja. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ibu Siti Mujenah ya, Ibu Siti Mujenah. Ini nama yang khas sekali dari Selawi ya. Ibu Siti Mujenah, saya sih nggak tahu ya, itu peraturan dari pemerintah ya. Anak TK kan yang nggak boleh baca, menulis, berhitung. Tapi kalau SD boleh kan? Kalau PAUD nggak boleh. Ya saya nggak tahu. Saya belum pernah mempelajari psikologi anak ya. Mungkin itu ada pengaruh-pengaruhnya. Saya yakin itu dibuat oleh para profesor-profesor ternama di negeri ini dan sementara kita ikutin aja, kita praktekkan. Tetapi saya punya trik-trik lain. Bagaimana menggairahkan anak-anak supaya suka sama cerita, itu biasanya kita dongengkan. Jadi ceritanya kita yang tulis, lalu kita bacakan, kemudian dia mendengar lalu dia mengenali karakter-karakter yang bagus, dia meresapi dan kita ajar dia untuk kembali menceritakan. Nah biasanya nanti insya Allah kreativitas tentang menulisnya tetap tumbuh pada saat dia sudah SD. Saya juga sedih Bu, saya juga punya anak 4, kalau saya dapat PR anak-anak saya mereka langsung buka internet, browsing, copy paste, ngeprint ya, lalu dibagus-bagusin dikit sama ibunya.
ibunya cuma dibagus-bagusin judulnya, dikasih-kasih kesannya kayak bikin sendiri, padahal copy paste ya, copy paste aja. Nah itu yang memang agak-agak ngeri ya. Udah gitu gurunya juga ngasih nilainya bagus lagi ya, karena covernya bagus, padahal harusnya dilihat dari isinya ya. Nah, jadi kalau saya Bu, saya nggak tahu kebijakan itu, saya nggak juga ingin melawan kebijakan pemerintah, tetapi saya melatih anak-anak saya dengan cara menceritakan, mendongeng ya. Saya mendongeng, saya bercerita kepada mereka, lalu mereka saya suruh mengulang cerita itu kembali kepada saya ya. Itu salah satu trik yang biasa saya lakukan sehingga minat anak-anak terhadap cerita tetap tumbuh ya. Terima kasih buat Ibu Siti Mujena, mudah-mudahan nanti bisa ini lagi. Oh Bu, di foto dulu Bu. Ini untuk di majalah dinding ya. Nanti satu dinding kita tempel muka Wah udah ajan ya. Oke, satu lagi Bu, satu lagi. Oke, ayo biar cepet yuk, biar cepet. Ibu silakan Bu, sini. Karena sudah ajan. Silakan bertiga ya. Nanti satu-satu pertanyaannya. Silakan Bu. Nama saya Yoyos dari TK Balapulang. Saya banyak sekali membuat cerita-cerita yang berhubungan dengan anak-anak, cerita lucu, cerita pendidikan, karena guru TK itu wajib untuk bisa bercerita, karena cerita adalah satu sarana yang paling tepat untuk pembinaan akhlak. Lah ini yang menjadi kendala saya, banyak cerita-cerita atau karangan saya yang masih jadi koleksi saja. Saya ingin dibukukan agar bisa dibaca banyak anak-anak. Demikian bagaimana caranya untuk membukukannya. Bagaimana cara membukukan? Nanti saya kasih tipsnya Bu ya. Setelah acara ini saya akan cerita lebih detail lagi ya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika. Cuma nickname saya atau nama pena saya itu Flacea. Karena nama Ika pasaran. Saya memiliki 3 pertanyaan. Ternyata yang pertama tadi sama dengan Bapak tadi itu, yang kedua sama Ibu yang barusan. Akhirnya yang ketiga adalah bagaimana maksudnya dalam 4 bulan biasanya untuk pemula itu harus menghasilkan target ada berapa naskah. Terus kemudian bagaimana untuk menstimulasi anak mencintai menulis sehingga dia itu memiliki kualitas yang bagus mendekati yang senior gitu. Jadi walaupun dia anak kecil tapi kualitasnya dalam menulis itu benar-benar matang begitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Anissa. Yang ingin saya tanyakan adalah saya kan sering membaca cerita atau novel gitu ya, atau cerita yang lain lah. Setiap saya akan mencoba untuk menulis atau menuangkan ide, ketika misalkan baru beberapa paragraf, itu nanti selanjutnya itu akan kehilangan ide gitu. Nah itu bagaimana caranya agar ide yang dari awal itu sampai selesai itu tetap ada. Terus tadi kan saya tertarik dengan bukunya Bapak yang 19+ itu kan kalau cerita yang saya baca untuk saat ini kan kebanyakan itu kan tadi tentang menikah lah. Cerita yang kebanyakan saya baca adalah menikah dengan paksaan atau tentang perjodohan. Nah, itu Bapak itu terinspirasi dari mana sampai memiliki ide untuk menulis cerita tersebut? Ya, terima kasih. Alhamdulillah, ibu-ibu, tepuk tangan lagi buat ini ya. Bertiga, jangan duduk dulu, nanti saya kasih hadiah. Setelah ini acara akan berakhir karena sudah azan. Ibu Yos sebetulnya udah bagus ya, sudah bikin cerita anak-anak ya, sudah dikumpulin, bikin cerita sendiri. Ibu juara 1 Bu, lomba makan nulis, juara 1 nulis. Oh juara 1 mendongeng, subhanallah. Oh juara 2, juara 2. Provinsi Jawa Tengah, subhanallah ya. Jadi ini Ibu Yos sudah punya modal Bu ya, sudah punya modal bertutur yang baik, mendongeng yang baik, dan sudah punya modal untuk menjadi penulis biasanya. Nanti sekarang Ibu Yos pengen gimana supaya bukunya bisa dikumpulkan. Nanti ada Mas Lik dari Indiva ya, bagaimana Mas Suto juga, ada Mas Ali Irfan juga dari FLP Tegal. Nanti Ibu bisa tanya ke saya dan ke teman-teman saya
bagaimana cara mengirimkan naskah. Kalau saya biasanya setelah bukunya saya tulis, saya kirim ya sesuai dengan alamat email yang ada di penerbit-penerbit. Sebelum saya email, saya telepon dulu orangnya, saya beritahukan bahwa saya akan mengirim naskah itu. Mereka punya kebijakan biasanya 3 bulan ya, 3 bulan atau 6 bulan untuk membaca dan menyeleksi. Kalau memang bagus dan layak diterbitkan, layak jual juga, akan segera diterbitkan. Syaratnya gampang, nggak ada nepotisme dalam melahirkan karya-karya yang bagus ya. Itu buat Bu Yos. Kemudian buat Mbak Ika ya, Mbak Ika 4 bulan seorang anak. Saya belum pernah bikin metode itu ya. Metode bagaimana seorang anak selama 4 bulan ditempa sehingga akhirnya menjadi seorang penulis yang bagus. Oh, pemula. Oke. Kalau target Bu, saya mengembalikan pada kita masing-masing. Karena kadang-kadang setiap orang punya kemampuan dan kesibukan yang agak berbeda. Kecuali orang itu betul-betul masuk ke dalam kelas menulis. Dia nggak ada kegiatan lain. 4 bulan dia masuk kelas menulis, maka dia wajib mengikuti target-target. Jadi targetnya bisa yang harian, mingguan, ada yang target bulanan. Harian dia harus menciptakan berapa ide, mingguan dia harus bisa menciptakan berapa cerpen, dan 4 bulan dia harus bisa melahirkan 1 novel misalnya. Nah itu kalau dia ikut dalam kelas menulis full. Tapi kalau anaknya dia sambil sekolah, saya akan menyesuaikan dia jam berapa sekolahnya, jam berapa lesnya, maka saya cari waktu-waktu luangnya. Kalau dia sehari cuma punya waktu luang 2 jam, maka gunakanlah 2 jam itu untuk dijadikan sarana berlatih dia. Nah jadi kalau sehari 2 jam, maka kita sesuaikan lagi. Orang sewajarnya 2 jam tuh bisa bikin apa? Bikin cerpen, atau mencari ide aja, atau survei, atau baca aja. Jadi itu nanti yang kita buat. Jadi saya terus terang belum pernah bikin dengan metode yang 4 bulan itu ya. Kalau saya kembalikan kepada saya, kalau saya bikin cerpen, 1 cerpen saya harus jadi sekitar 2-3 hari kalau saya. Kalau novel sebulan. Saya punya target 1 bulan atau paling mentok 2 bulan. Cuman 2 bulan itu enggak dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Karena sebulannya saya itu banyak kayak sekarang saya harus pergi. Jadi 2 bulan saya itu bisa 5 bulan realitanya. Jadi 2 bulan apa istilahnya kalau hari kerjanya itu hanya ada 30 hari, tapi 30 hari itu bisa berada dalam 5 bulan. Kalau saya 30 hari nggak ngapa-ngapain, saya nggak kerja, saya nggak melakukan aktivitas lain, insya Allah 30 hari harus jadi 1 novel. Itu kalau saya ya, gitu. Oke, kalau anak biar mencintai menulis, anak-anak saya selalu sediakan buku di mana saja berada di rumah. Di ruang tamu ada buku, di ruang tengah ada buku, di dapur ada buku, di atas kompor ada panci. Kalau ada panci, kalau ada buku kebakar ya. Jadi buku-buku itu biasa saya taruh di titik-titik strategis di dalam rumah, sehingga anak tuh kemana-mana lihat buku dan akhirnya dia baca. Saya berikan itu. Kemudian jadi insya Allah kalau anak itu nanti sudah punya daya baca yang luar biasa, punya daya khayal yang kuat, insya Allah dia akan bisa menghasilkan karya yang sama dengan dilakukan oleh orang-orang gede ya, insya Allah ya, gitu. Oke, Mbak. Tentang buku yang 19 plus. Jadi gini, idenya dari mana? Ya dari pengamatan saya ya, dari pengamatan saya punya anak buah 60 orang di RCTI. Saya sebagai section kreatif, saya punya anak buah 60 orang dan 80% perempuan. Anak buah saya perempuan, mereka dari universitas terkenal, dari UGM, dari Universitas Indonesia, Unsud, di Purwokerto, banyak sekali. Dan mereka rata-rata agak-agak takut untuk menikah. Saya nggak tahu kenapa sebabnya, alasannya mereka mau meniti karir dulu ya. Boleh nggak sih karir itu sejalan dengan menikah? Boleh, nggak ada larangan. Tapi mereka kadang-kadang memprioritaskan proses karir mereka dulu. Sampai akhirnya umur 30, 32 baru mereka nanti menikah kalau ada yang mau. Biasanya kalau udah umur segitu ibarat buah udah mulai agak-agak kisut ya. Kalau kita beli buah mau yang bagus-bagus kan. Nah, sama kayak gitu. Nah, jadi itulah yang menyebabkan saya agak prihatin sebetulnya. Bahkan di kantor saya banyak wanita-wanita karir yang akhirnya memilih tidak menikah. Padahal dia cakep, dia kaya, dia punya mobil, kalau kantor mobil, tapi dia sendirian. Ya. Dia mengkamuflase dirinya dengan cara menghadiri acara-acara clubbing, shopping, ya, traveling. Seakan-akan dia tidak kesepian, padahal hatinya kesepian. Hati nggak bisa disembunyikan sebetulnya. Karena apa? Karena mindset dia duluan yang salah.
Karena awalnya dari awal dia sudah mau yang senang-senang, pada akhirnya dia menolak kesenangan yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dia telah mendesain kita tuh akan happy, bahagia kalau kita berkeluarga, Bu ya. Kita berkeluarga, punya anak istri, insya Allah kita akan bahagia. Tapi mereka sudah punya mindset sendiri, punya pikiran, gue bahagia tanpa gue punya keluarga, gue bahagia, yang penting gue bisa bekerja. Padahal itu bahagia yang semu, ya, bahagia yang kamuflase, ya, bohong-bohongan. Nah, jadi inilah menjadi concern saya. Saya bikin cerita 19 plus ini, alhamdulillah di sosmed responnya sangat positif, bahkan banyak udah yang booking, ya, udah online duluan, Mas Lik. Oh, bukan di Indiva sayangnya. Insya Allah nanti saya bikin 19 plus 2 di Indiva, ya. Itu udah banyak yang booking, padahal bukunya belum terbit, ya. Karena mungkin temanya menarik, covernya juga lucu, ya, jadi sehingga akhirnya bisa diterima di masyarakat. Buat Ibu Yos, Ibu Ika, jangan kemana-mana. Satu lagi pertanyaan apa? Oke, kalau nulis idenya hilang, ditaruh di mana? Di laci. Kita bikin kerangka karangan atau story outline, ya. Kalau guru bahasa Indonesia, ya, mengajarkan dengan membuat kerangka. Ada pembuka, ada konflik, ada masalah, kemudian masalah itu berakhir, ada penutup. Sehingga kita ada koridornya, ada frame-nya, ada bingkai yang menjaga sehingga cerita tidak stop, ya. Ceritanya akan mengalir, insya Allah cerita akan mengalir, sehingga juga tidak kemana-mana. Pernah bikin cerpen jadi 200 halaman, cerpen itu 4 halaman, tapi karena terus akhirnya jadi panjang, ya. Ini juga nggak bagus. Kalau kita mau bikin cerpen 4 halaman, 4 halaman aja. Kita batasi konfliknya seperti ini, tokohnya seperti berapa jumlah tokohnya, ya. Oke, saya akan kasih hadiah. Buat Ibu Yos, ini 3 anak Badung, Bu Yos, nanti Ibu baca dan Ibu bisa dongengkan. Buat Ibu Ika, 3 anak Badung. Buat siapa? Anissa selupus ABG, ya, kita foto. Boleh. Ois, luar biasa, ada 2 door prize dari Gramedia. Saya mau kasih foto dulu, ya. Foto dulu. Kita nggak tahu di mana kita ketemu dengan seseorang, ya, kita nggak tahu. Ya, siapa namanya? Intan. Sutono. Ya, Sutono artinya apa? Suka. Baik. Kelaki-lakian. Hah? Laki, no? Tidak. Jadi saya tidak suka laki-laki, ya. Cocok lah, Intan. Intan artinya emas Jawa katanya. Intan artinya emas Jawa. Oke. Oh, perhiasan. Oke, sekarang dites dulu belnya. Bel. Tet. 2 kali. Tet. Kamu belnya apa? Ciptain sendiri. Tit. Astagfirullahaladzim. Bu, bel kan banyak macam-macam, Bu. Ring, tet, tit. Bu, kalau gitu nggak usah disebutin, Bu, digambar aja. Bel. Tet. Udah. O. Tet. O. Udah, Pak. Tet. O. Oke, siap ya pertanyaannya. Aduh cepet loh. Jadi sebelum jawab harus pencet bel dulu. Siapa contoh Presiden Republik Indonesia yang pertama? Gini, siapa Presiden Indonesia yang terakhir? Oke. Siapa Presiden Indonesia terakhir? Jadi presiden kita kayak gitu ya, contoh ya. Oke, siapa cepet nih Tok. Kalau kamu kalah, kamu gak dapet door prize. Ya? Jangan, kamu gak boleh mengalah loh. 1, 2, 3. Sebutkan 3 judul buku Boim Lebon. Entar dulu. Saya tunjuk dulu orangnya. Kayaknya duluan dia. Bener gak duluan dia gak? Oke. 19 tahun plus, lupus 19 tahun plus, terus lupus Badung, satunya tadi apa ya?
Badung udah, terus apa lagi ya tadi? Oh ya, yang itu apa namanya? Gambarnya ada suaminya sama istrinya di depan. Apa ya tadi? Oh ya, KDRT. Keluarga kekonyolan dalam rumah tangga. Oke, ya, 1-0. Masih banyak, tenang aja. Sebutkan 2 sponsor acara ini. Gramedia sama Indiva. Oke, satu sama. Ya, kita lihat satu pertanyaan lagi. Siapakah yang akan berhak mendapatkan InFocus? Sebutkan nama sebutkan salah satu magician terkenal dari Deddy Komusher. salah dari Tegal. Salah. Limpet. Salah, belnya Tit. Oke, ya. Tepuk tangan buat Intan dan Suto. Intan biasanya seperangkat alat sholat. Ya. Sekarang Al-Quran dari Gramedia. Mas Agus, terima kasih Mas Agus. Ini Mas Suto bisa digunakan untuk mengaji. Ya, ini subhanallah. Kalau Mas Suto mengaji, ini apa namanya? Lekar ya namanya. Lekar ya. Jadi berdua dan mudah-mudahan Mbak Intan senang membaca buku, senang baca Quran. Quran itu utama ya, apalagi menjelang bulan Ramadan. Surat Surat nggak apa-apa. Berapa surat? dari At-Taubat sampai itu Ad-Duha. At-Taubah sampai Ad-Duha, surat-surat pendek ya. Surat pendek itu kamu baca dari umur berapa? Dari kelas SMP hafalan sampai itu sih Dari kecil. Sekarang kamu kelas berapa, sekolah di mana? di Undip semester akhir. Di Undip semester akhir. Jadi baca Quran surat pendek dari SMP sampai dia kuliah, diulang-ulang terus. Ada kemajuan apa enggak? Hah? Jadi Quran itu harus ada pakai target. Baca buku aja kita pakai target, ya kan? Kalau begitu kuliah, Rosa ya baca buku, ada yang sebulan 2 buku. Maka baca Quran pakai target. Minimal kita harus khatam setahun 2 kali. Minimal Quran ya. Setahun 2 kali, syukur-syukur sebulan sekali khatam Quran. Kemudian kita punya target untuk memperbaiki tajwid ya, bacaan tajwid kita ya, makhrajul huruf semuanya. Jadi Quran ini insya Allah kalau kamu punya target dalam menyelesaikan membaca Quran, maka target-target lain akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih buat Intan, silakan duduk. Mas Suto terima duduk. Tepuk tangan ya. Ya, alhamdulillah Mas Lilik dari Indiva, Mas Agus dari Gramedia, Ibu Evi, anak-anaknya, Baby sama Kalisa nanti ada hadiah khusus buku Lupus dari Kak Boim ya. Bukunya ada di mobil, nanti Kak Boim kasih buat Kalista dan Baby ya. Nice to meet you Kalista. I hope you when you grow up, yeah, you have become a good writer, right? Can you speak English, right? Okay. Can you introduce yourself in Mandarin? Dia jago Inggris dan bahasa Mandarin, Bu, luar biasa. Cing cuma tidak seng, bisa seng. Oke ya, Kalisa sukses, Baby terima kasih. Sekali lagi Ibu Lis bersama jajarannya dari TK Pembina Generasi Muda Selawi yang insya Allah nanti akan jadi presiden semua. Ya, bayangkan Indonesia presiden semua, nggak ada rakyatnya. Iya maksudnya nanti murid-murid Ibu tuh sukses semua, berhasil semua. Terima kasih buat siapa lagi? Mas Ali Irfan, sahabat saya dari FLP Tegal. Beliau adalah guru dari SDIT Lukman Al-Hakim, subhanallah, mengajar bahasa Inggris. Nice to meet you Mr. Lukman Mr. Ali Irfan. Sutono Suto penulis juga, dan ada Mbak Istiqomah ya. Dia ahli kesehatan ya. Orang-orang banyak yang sehat gara-gara dia ya.
Maksudnya dia jurusan kesehatan dulu ya. Kemudian dia penulis juga. Terima kasih atas kehadirannya Rosa dari SMK 3, teman-teman dari SMA, SMA 2, SMA 3 ya. SMA 3 Selawi, teman-teman dari Undip, Universitas di Ponorogo, di Ponorogo ya. Saya sering ke sana, hampir setiap bulan saya ke sana ya, jualan teh botol. Enggak, saya beberapa kali workshop juga di Undip ya. Oke, buat ibu-ibu semuanya terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu lagi dan semoga pulang dari sini ibu-ibu semangat untuk menulis ya. Menulis dan insya Allah karya-karya kita bisa sebarkan dan ada penerbit-penerbit yang insya Allah akan siap menerima. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.